Ibu dulu tidak bercita-cita menjadi seorang guru. Apa sih perubahan yang konkret dari dulu sampai sekarang khusus untuk SMK 1 Sampit? Waktu SMK 2 dibangun, sudah selesai dibangun, ibu mau ditugaskan ke sana. Akhirnya ibu dan kepala sekolah ditawarkan kepala sekolah, mau nggak pindah ke SMK 2? Nggak mau, saya bilang. Diberikan materi steno. Ibu nol sama sekali steno, nggak ngerti apa-apa. Tahun 1990 dari segi karakter anak dan lain-lain dengan anak sekarang kan tentu berbeda. Apa tantangan terbesar sebagai guru di zaman tahun 1990 saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bisa Bincang Santai Podcast SMK Negeri 1 Sampit. Kesempatan hari ini saya akan ngobrol dan berbincang-bincang dengan guru senior SMK Negeri 1 Sampit, Ibu Saidah Andam Dewi SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, mohon izin dulu hari ini kita ngobrol-ngobrol sebentar karena saya dapat kabar nih, katanya beberapa bulan lagi Ibu Saidah akan purna tugas di SMK 1 Sampit, begitu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai hari ini tetap sehat, sampai sudah mau usia 60 tahun masih diberikan kesehatan mengabdi di SMK Negeri 1 Sampit. Iya, alhamdulillah ya sampai hari ini masih bisa beraktivitas seperti biasa. Meskipun kadang-kadang ada terasa sakit di lutut ya, khususnya kalau naik-naik. Nah itu biasanya memang sudah bawaan Bu, usia sudah hampir 20, tetapi melihat semangat Ibu dalam mengajar, hadir ke sekolah dan lain-lain, ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa dari Allah SWT. Amin. Memang kalau kita mengingat umur ya, kalau mengingat umur 60 itu kalau zaman dulu itu sepertinya sudah loyo. Tapi kalau kita lihat sekarang seperti teman-teman yang lain juga banyak yang lebih sehat lagi. Jadi yang penting kita harus semangat Bu ya, harus semangat, maka hasilnya juga luar biasa seperti Ibu Saidah. Mohon izin kita ngobrol-ngobrol dulu, kurang lebih Ibu ini kan sudah mungkin bisa hampir 25 tahun mengabdi di SMK Negeri 1 Sampit, begitu ya Bu ya? 33 tahun. 33 tahun mengabdi sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Sampit. Kalau boleh tahu nih Bu, apakah dulu memang cita-cita jadi guru atau alasan apa yang memutuskan Ibu menjadi seorang guru? Sebetulnya kalau kita boleh jujur, Ibu dulu tidak bercita-cita menjadi seorang guru. Bukan seorang guru. Bukan. Tetapi cita-cita Ibu dulu kepingin menjadi polwan. Menjadi polwan ya Bu ya. Karena Ibu waktu SMP itu aktif di Pramuka, kemudian aktif di PMR, kemudian juga aktif di bidang olahraga terutama voli, pernah seleksi Porda tetapi tidak diizinkan oleh keluarga waktu itu. Karena perempuan katanya ya nggak usah yang keluar rumah. Terlalu jauh gitu ya Bu ya? Iya. Jauh dari rumah gitu ya maksudnya ya? Tidak. Sebetulnya sekolah itu nyebrang jalan aja. Tetapi gitu. Karena ya mungkin pahaman orang tua dulu, anak perempuan nggak usah yang macam-macam. Ya, cukup sekolah aja sudah. Yang penting sekolah saja sekolah gitu aja, ya. iya. Tidak usah ikut kegiatan yang ini itu gitu ya. Iya. Kemudian karena Bapak itu seorang guru, memang Bapak dulu dari Ibu mau masuk SMA itu Bapak sudah menganjurkan untuk masuk SPG. Tapi karena Ibu tadi tidak punya niat jadi guru, jadi Ibu masuk SMA. Kebetulan masuk SMA 1 waktu itu dites, diseleksi ya. Alhamdulillah bisa masuk. Nah, kemudian tamat SMA tahun 84-85 tamat SMA itu Ibu dengan teman-teman, kebetulan kami waktu itu pertama kali jurusan bahasa yang ada di SMA 1. Nah, jadi kami masuk ke jurusan bahasa, padahal kami itu dari jurusan IPA, kemudian ada yang dari jurusan IPS, tetapi karena itu tadi, ya minat kepingin menguasai bahasa. Oh begitu. Ya, akhirnya belajar bahasa sampai kelas 12, bahasa Indonesia terutama. Dan bahasa-bahasa lain, ada bahasa Jerman, bahasa Inggris itu sering dibawa keluar. Oh gitu. Kalau ada turis, kami dibawa untuk bincang-bincang dengan turis. Iya, sebagai tour guide-nya gitu ya.
sebagai pemandu. Iya, sebagai pemandu. Cuman ini aja Pemula Ya, ya. pemula. Nah, kemudian tamat SMA, jadi teman-teman itu, kita kuliah yuk. Ya, ikut kuliah, mendaftar di Unpar. Ibu tidak tahu waktu itu pikiran yang penting ikut teman-teman rame-rame karena keluarga juga tidak ada yang kuliah. Oh, begitu. Ya, karena ibu anak yang keempat, kakak yang pertama, kedua, ketiga itu hanya tamat SD dan ibu belum tahu seluk-beluk tentang kuliah waktu itu. Berarti saat itu mendaftar kuliah ya, daftar kuliah nggak tidak pernah terpikir setelah kuliah nanti ini jadi apa, mau Iya. apa itu belum terpikir ya Bu? Belum terpikir. Cuman waktu mendaftar ibu itu ibu masuk mendaftar jurusan bahasa Inggris, diploma 2 dan bahasa Inggris S1. Ternyata setelah pengumuman keluarlah nama-nama, ternyata nama ibu bingung mencari di bahasa Inggris, tidak ada nama. Akhirnya teman-teman ikut mencarikan, pengumuman lulus ternyata ada di bahasa Indonesia. Kenapa ada di bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia juga yang pertama ada di Universitas Palangkaraya. Oh begitu. Nah setelah itu ya. Tapi setelah memutuskan apa sudah tahu di jurusan bahasa itu, apakah ibu sudah tahu oh ini setelah saya jadi masuk di jurusan bahasa ini saya akan menjadi seorang guru? Iya, sudah tahu waktu itu. Sudah tahu waktu itu. Iya, berarti pikiran ibu waktu itu berarti ini terkabul apa yang diinginkan oleh Abah. Berarti saat itu kan sudah tahu akan menjadi seorang guru. Gimana mimpi-mimpi pramugari saat itu? Bukan poluan. Oh menjadi poluan ya. Poluan. Gimana bayang-bayangan ibu? Oh saya sudah menjadi guru. Berarti kan bayang-bayangan poluan itu sudah semakin jauh begitu. Iya. Waktu itu karena kebetulan adik ibu yang nomor 5 ya pulang dari pesantren, kebetulan pesantren Gontor. Waktu itu pesantren yang termasuk pesantren yang tidak mengharapkan tamatan mereka bekerja di pemerintah. Apalagi jadi polisi. Nah, kemudian almarhum kakek juga kebetulan beliau tentara dan beliau tidak mengizinkan kalau kami masuk polisi. Ya, mungkin ibu berpikir waktu itu, oh ini mungkin yang terbaik. Ini yang terbaik ya, berarti itu memang sudah ibaratnya kehendak orang tua dan ternyata jalannya juga dimudahkan. Yang tadinya mau bahasa Inggris ternyata juga menjadi ke bahasa Indonesia. Sepertinya jalannya itu mudah dan terarah begitu ya Bu? Iya. Kemudian lagi orang tua tadi menginginkan menjadi guru dan itu bisa dikabulkan tadi, bisa jadi guru. Nah kemudian ibu tidak berpikir lagi setelah ini kemana lagi. Ternyata waktu terakhir itu kami kuliah disuruh mengisi formulir. Kemudian ibu maunya mengajar, maunya tidak kembali ke Sampit lah. Tidak, cita-cita ibu juga walaupun sudah tahu jadi seorang guru, tahu, tetapi juga tidak pernah ada niatan mengajarnya di Sampit gitu ya? Sampit ya, karena ibu kepingin melihat daerah orang lain, karena ibu waktu itu tidak pernah keluar kemana-mana. Sudah dari Sampit, kepinginnya ya setelah tamat kuliah jadi guru, walaupun jadi guru ke daerah lain gitu ya? Daerah lain, karena waktu itu katanya kalau menjadi guru itu kan sudah jadi PNS kan, CPNS ya waktu itu. Karena kami ikatan dinas selama 3 tahun. Nah, itu bisa ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Akhirnya ibu mengisi formulir itu kalau tidak salah ibu mengisi baunya di daerah timur sana. Karena ibu kepingin bagaimana keadaan orang sana. Bukan di wilayah Kalimantan juga ibu ya? Daerah di luar sana. Iya, di luar sana. Baunya di luar Kalimantan. Nah, singkat ceritanya ketika sudah tamat wisuda itu apakah ketika ngisi data dan lainnya apakah langsung jadi guru atau ada proses lain sehingga ibu dinobatkan sebagai guru begitu? Masih menunggu. Waktu itu masih menunggu SK keluar 8 bulan dan ibu waktu itu di rumah aja karena ibu sudah semester pertama ibu sudah menikah. Sudah menikah. Tetapi lama baru punya anak, mau tamat baru punya anak,
Kemudian waktu tamat itu kan anak masih kecil. Masih kecil, Ya, sehingga tidak memutuskan Iya. kemana-mana. tidak. Iya. Nah, kemudian ibu mencoba karena apa namanya? Karena orang tua tadi guru ya, coba kamu honor di tempat lain. Nah, akhirnya ibu mencoba ke SMK yang di Antangkalang. Nah, di situ ibu bawa apa namanya? Transkrip nilai ke situ dengan ijazah, dan sampai sekarang transkrip nilai ibu tinggal di sana karena ditahan waktu itu. Tetapi syarat dari SMK Ambarwati ya, SMK Ambarwati itu harus memiliki jiwa seni. Paling tidak bisa main gitar. Nah, dari itu ibu pikir, kok saya nih cuma menyanyi ya bisa seadanya ya. Tapi kalau main gitar segala macam memang nggak bisa. Ya, akhirnya ibu memutuskan nggak jadi ke sana. Ternyata nggak beberapa bulan habis itu datanglah ya pengumuman lewat Baba Yaga. Radio Baba Yaga saat Radio itu Baba ya. Yaga, iya. Dulu kan belum canggih seperti sekarang, ada internet, ada Iya, ada handphone segala dan macam, lain-lain. iya. Nah, ada lewat Baba Yaga dan ibu pun tidak mendengar panggilan itu. Akhirnya orang tua, karena kebetulan ibu di Semuda sana tidak mendengar berita di Baba Yaga juga. Akhirnya orang tua datang menjemput ibu di sana. Nah, kamu sudah dipanggil. Kebetulan kamu ditempatkan di SMK 1. Oh, berarti dulu sebelumnya juga ibu belum pernah terpikir mau di SMK 1 Iya, gitu ya? Iya, ibu dulu maunya di SMK 1 lupa ibu di Kupang, karena kebetulan Kupang kan ada adiknya bapak di Kupang. Nggih. Nah, di situ ibu lihat foto-foto di Kupang itu kok bagus Bagus, sekali. bagus Iya, di tempat situ. Jadi wisatanya. kepingin ke sana. Nah, jadi panggilan di SMK 1 akhirnya ibu penuhi, besok datang ke SMK 1. Nah, lusanya kita harus sudah Menjadi ngajar gitu ya, mengajar ngajar di sudah sini. ya, sudah hadir ke SMK. Tahun harus berapa itu, mengajar. Bu? Tahun 90 bulan, kalau tidak salah bulan September. Tahun 90 Ibu langsung dinyatakan sebagai SK Ibu pertama sebagai guru di SMK Negeri 1 Sampit. Iya, betul. Tahun 1990 sampai nanti tahun ini 2023 ya. Iya. Ibu masa tugas akhir, berarti dari awal tugas pertama sampai akhir Ibu di SMK 1 Sampit terus. Iya, betul. Begitu. Nggak mikir pindah ke sana kemari. Pokoknya di SMK 1 sudah enak dengan teman-teman seperti saudara sendiri. Inggih, dan kemudian dekat juga dengan rumah ya Bu Iya, ya. Dekat dengan rumah. Jadi akses mau ke sekolah, mau ke rumah itu jauh lebih mudah. Iya. Waktuku 30 tahun lebih itu bukan waktu yang sebentar tentunya. Nah, kemudian tentu Ibu sudah dikatakan sebagai sejarawan untuk SMK juga bisa. Pasti tahu perkembangan SMK dari zaman Ibu pertama masuk sampai sekarang, tentu ada perubahan atau hal-hal yang berbeda dari dulu sampai sekarang. Bisa diceritakan Bu, apa sih perubahan yang konkret dari dulu sampai sekarang khusus untuk SMK 1 Sampit? Kalau untuk SMK 1, yang pertama dulu dari segi pembangunannya jauh berbeda. Ya, dulu yang ada hanya bagian belakang, bagian tengah. Ya, bagian tengah, yang di depan-depan tidak ada. Dan bangunan itu semuanya dari kayu. Dari kayu, belum ada yang beton, belum ada. Kemudian beriring dengan perkembangan zaman, kita dapat bantuan dari mana-mana ya. Akhirnya ya jadi seperti sekarang. Kemudian waktu itu kita tidak mengenal teknologi. Nah, makanya Ibu juga merasa senang, merasa bangga dari tidak mengenal apa-apa waktu itu sampai mengenal teknologi canggih sekarang. Meskipun kadang-kadang ya sulit untuk mengikuti. Ya. Nah, itu Pak yang pasti dulu bangunannya lab-lab juga belum ada. Lab belum ada. Ya. Yang ada cuma perpustakaan. Perpustakaan pun menggunakan kantin. Oh, kantin. Ya, Yang untuk kantin yang belakang dulu ya, itu ya. Kantin belakang ya itu. Yang belum dibongkar Kecil dulu sekali ya. bangunannya. Nah, waktu itu Ibu ditempatkan di situ di perpustakaan, kemudian datang tidak mengajar bahasa Indonesia. Ibu mengajar administrasi perkantoran. Padahal saat itu Ibu sarjananya lulusnya adalah bahasa Indonesia. Bukan sarjana, Ibu diploma 3. Diploma jurusan bahasa Indonesia, Iya. tapi mengajarnya saat itu adalah administrasi perkantoran. Surat menyurat. Surat menyurat. Ya. Mengajar surat menyurat, kemudian
mungkin beberapa tahun karena di SMK 1 kan guru bahasa Indonesianya banyak. Nggih. Waktu itu. Kalau ibu mengajar bahasa Indonesia juga, ibu nggak cukup jam. Jamnya, Memang waktu itu juga meskipun belum sertifikasi, kita juga dituntut 24 jam waktu itu. Ya, makanya ibu ditempatkan di perpustakaan, kemudian mengajar administrasi perkantoran. Nah, akhirnya lupa ibu tahun berapa SMK 2 dibangun. Nah, itu waktu SMK 2 dibangun, sudah selesai dibangun, ibu mau ditugaskan ke sana. Akhirnya ibu dan kepala sekolah ditawarkan kepala sekolah, mau nggak pindah ke SMK 2? Nggak mau, saya bilang. Kalau saya pindah ke SMK 2, mendingan saya pindah ke SD, Pak. Kebetulan SD dekat rumah kan ada. Nah, akhirnya kata waktu itu kepala sekolahnya Pak Yusri, Muhammad Yusri. Nah, akhirnya mau nggak kamu pindah alih keahlian? Nah, akhirnya ya ibu iyakan aja alih keahlian, padahal ibu belum terpikir alih keahlian itu bagaimana. Ya, akhirnya ya dipanggil lah dari Jakarta. Lupa ibu tahun berapa itu, kalau tidak salah tahun 2000 kalau tidak salah. Tahun 2000. Iya, tahun 2000. Nah, ibu dipanggil ke sana, pelatihan di sana sebagai guru administrasi perkantoran. Jadi ibu saat itu walaupun diplomanya adalah bahasa Indonesia mengikuti pelatihan administrasi perkantoran. Nah, mengikuti itu, dan ibu juga tidak semua mata pelajaran itu kan ibu menguasai. Ibu hanya tahu surat menyurat aja dengan kearsipan waktu itu. Nah, akhirnya diberikan materi steno. Ibu nol sama sekali steno, nggak ngerti apa-apa dan tidak ada dasar itu ya, Bu ya. Tidak ada dasar sama sekali. Nah, akhirnya pasrah aja. Nah, ditanya oleh instruktur, "Ibu dari jurusan apa?" Ibu bilang dari bahasa Indonesia. Ibu ngajar apa? Mengajar surat menyurat dengan kearsipan. Kalau kearsipan kan tinggal kita pelajari, kita dalami, mungkin bisa. Tapi kalau steno, itu memang skill khusus ya, Bu ya. Skill khusus. Ada kayak seperti caranya tersendiri beda gitu ya. Iya. Seperti matematika kan ada rumus seperti itu ya. Begitu juga steno mungkin ada cara khusus yang memang tidak semua orang mudah dipahami gitu. Iya. Kalau boleh tahu kembali, Bu, tahun 1990 dari segi karakter anak dan lain-lain dengan anak sekarang kan tentu berbeda. Apa tantangan terbesar sebagai guru di zaman tahun 1990 saat itu?